Satu, dua, tiga. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Dia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakku yang tunggal itu yang engkau kasihi, yang Isa, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Esokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, dia memasak makanan kepadanya dan memanggil dua orang bujaknya beserta Ishak anaknya. Dia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara, pasal 22, saudara, itu adalah sebuah peristiwa yang menyeramkan. Karena kemudian kita melihat bahwa Allah berfirman untuk Abraham mempersembahkan anaknya kepadanya. Berapapun anak yang dimiliki oleh Abraham, tetapi itu sesuatu yang mengerikan. Apalagi Abraham baru mendapatkan anak dan hanya satu anak. Dan kita melihat dalam pasal 22 ada kata yang menarik di sini, ada kalimat yang menarik yang mengatakan begini: setelah semuanya itu, ya, setelah semuanya itu, setelah semuanya itu, lalu kemudian pasal 22 ini muncul, yaitu apa? Allah berfirman menguji Abraham untuk mempersembahkan anaknya kepadanya. Setelah semuanya itu, saudara, ya, saya mengutip, saya mengambil ya banyak Mika, saudara. Jadi yang saya maksudkan adalah setelah semuanya itu adalah dari beberapa peristiwa demi peristiwa, peristiwa demi peristiwa, baru muncul peristiwa itu. Ya, sudah dengar dulu aja. Dari semua peristiwa kepada peristiwa, kepada peristiwa, kepada peristiwa, lalu kemudian muncullah kisah cerita tentang pasal 22, bagaimana Allah menguji Abraham. Saya percaya pasal 22 ini nggak akan muncul di depan, tetapi peristiwa pasal 22 ini munculnya di bagian belakang. Artinya begini, saudara, ya, Mika waktu khotbah dia bilang begini, ya, dari peristiwa kepada peristiwa dia menyadari bahwa itu adalah desakan Tuhan yang mempersiapkan dia untuk masuk pada periode itu. Ngerti nggak, saudara? Ya. Semua yang dia alami, ya, desakan apa yang pengalaman-pengalaman yang dia alami, itulah yang membuat dia dipersiapkan untuk bisa berdiri pada waktu itu dia khotbah, ya. Kali pertama dia khotbah. Ya. Dia nggak akan ketemu pengalaman khotbah ini kalau apa? Kalau dia nggak ngalamin dulu tuh dari yang katanya waktu dia komsel, waktu masih remaja sekali, ya, tiba-tiba pemimpin komsel yang nggak ada, dan lalu kemudian koordinatornya bilang kita yang renungan, dadakan seperti itu. Lalu kemudian dia mulai belajar dengan segala keterbatasannya, dia mulai layani komsel firman Tuhan, sharing firman Tuhan itu. Maksud saya, saudaraku, sama seperti Abraham, ya. Peristiwa ini adalah hasil dari sebuah desakan demi desakan, peristiwa demi peristiwa yang Abraham alami. Dari peristiwa apa? Banyak, ya. Bagaimana kemudian Tuhan sebetulnya melihat Abraham. Dari setiap peristiwa demi peristiwa ini Tuhan melihat Abraham, mempersiapkan Abraham untuk masuk dalam peristiwa pasal 22. Dari dia melihat, ya saudara, bagaimana dia meresponi kekurang ajarannya siapa itu? Lot, ya. Bagaimana dia bisa menahan diri ketika Lot mulai kurang ajar sama dia. Dan kemudian ketika, apalagi saudaraku, ketika dia dengar ternyata Sodom Gomora diserbu sama para perampok, dan dia dengar juga ponakannya, salah satu korbannya, dijarah hartanya dan dibawa, ya saudaraku, dibawa diikat, diculik, jadi mau dijadikan budak. Dia melihat semuanya, dan itu adalah sebuah latihan, saudara, ya, latihan. Istilahnya Mika desakan, ya. Memang seperti itu, sepertinya diposisikan seperti itu, diposisikan seperti itu. Sebetulnya saudara dibawa, dipepet, didesak untuk ngalamin.
keadaan seperti itu. Dan itu ada sebuah latihan demi latihan Abraham untuk apa? Masuk pada peristiwa pasal 22 ini. Pasal 22 ini menjadi momen besar dalam hidup Abraham. Kalau dia nggak tambah naik, dia turun, atau paling tidak dia stuck. Dan kita melihat setelah dia melewati pasal 22 dan berhasil melewati ujian Tuhan, malaikat Tuhan bilang sama dia, aku bersumpah aku akan memberkati engkau Abraham dengan berlimpah-limpah. Ada amin, saudara. Tetapi nggak akan berhasil pasal 22 ini kalau Abraham nggak melewati ujian-ujian yang sebelumnya ini. Jadi jangan remehkan, saudara, bahwa firman Tuhan pernah berkata Allah turut bekerja dalam segala hal. Ada amin, saudara, untuk mendatangkan kebaikan. Artinya yang saya mau katakan juga, dari semua peristiwa-peristiwa kemarin yang saya dan saudara alami, itu sebetulnya sedang mempersiapkan kita masuk pada momen besar, masuk pada momen yang menentukan, saudara. Kita diberkati, semakin diberkati, kita semakin dibuat luar biasa, atau kita tetap stuck di situ. Dan saya percaya, saudaraku, keberhasilan Abraham itu nggak bisa berdiri sendiri pasal 22 tanpa adanya latihan demi latihan yang kemarin. Ada gagalnya. Ketika dia masuk di Mesir, dia bilang, bilang imamnya kita saudaraan aja, ada gagalnya. Masuk di Gerar, saudaraku, ya, di mana itu, di Raja Gerar, dia ketemu Raja Gerar, dia juga bilang seperti itu lagi, ada gagalnya. Tetapi yang dilihat adalah kita melihat bagaimana banyak berhasil dalam ujian-ujian yang kecil, ya saudara, yang kemudian nanti ujian-ujian kecil ini mempersiapkan Abraham masuk pada ujian yang lebih besar. Percayalah, saudara, bahwa itu tuh sebuah akumulasi gitu. Nanti kita akan masuk ketemu dengan sebuah ujian yang besar. Ujian, bukan cobaan. Artinya apa? Sebuah peristiwa yang menyakitkan, sebuah peristiwa yang menakutkan, sebuah peristiwa yang sesuatu yang membingungkan. Tapi sesungguhnya lewat peristiwa itu kalau kita menang, kita akan dibuat luar biasa sama Tuhan. Amin, saudara. Tetapi saudaraku, peristiwa besar ini nggak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Nggak akan pernah berhasil Abraham kalau tiba-tiba ujuk-ujuk, boom, Tuhan minta Abraham serahkan anak. Wah, berontak. Ini nih, saudara, yang kita perlu ketahui. Sekolah juga begitu, bukan? Kita diajar dulu dari mengenal angka. Nggak langsung kali-kalian, nggak langsung akar-akaran. Kita mengenal dulu yang namanya angka 1, 2, suruh berhitung, suruh berhafal dulu, suruh ngitung dulu dari 1 sampai 100, 1 sampai 1000. Lalu kemudian kita mulai mengenal yang namanya tambah-tambahan. Lalu kemudian ketika kita sudah mulai mengenal tambah-tambahan, mulai diuji 4 tambah 2 berapa, 4 tambah 1 berapa, 1 tambah 1 dulu, 1 tambah 2, 1 tambah 3. Itu untuk mempersiapkan apa? Pada sebuah ujian yang lebih besar. Nah, kita seringkali nggak ngerti ini nih, saudara. Kemudian tiba-tiba di satu hari kita dikejutkan dengan sebuah peristiwa. Wah! Ya. Seperti sebuah ujian besar. Wah! Sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan kita lewat apa? Lewat peristiwa-peristiwa yang kemarin itu. Lewat peristiwa-peristiwa, lewat ujian-ujian yang kemarin itu. Sesungguhnya Tuhan mempersiapkan kita masuk pada peristiwa yang seperti ini. Yang hari itu, peristiwa itu, ujian itu sesungguhnya menjadi sebuah penentu. Apakah kita semakin naik, di bawah naik, atau tetap aja. Tuhan desak kita, Tuhan mempersiapkan kita lewat peristiwa-peristiwa yang kemarin, ya. Mau gak mau kita ketemu sama orang yang nyebelin, lalu kemudian disitulah kemudian pergumulan terjadi, ya saudara. Kita ngadepin anak mantu, kita ngadepin mertua, kita ngadepin teman bisnis kita ngadepin pimpinan kita, saudara. Kita di
kayak dikuras emosinya gitu. Kita diperhadapkan dengan sebuah apa ya namanya saudara, sikap yang mau bagaimana ya, melawan, balas atau udah selain sama Tuhan aja. Dan ketika kita bisa melewati itu peristiwa-peristiwa itu, nggak selesai. Makanya ada anak-anak Tuhan yang nggak ngerti, lalu kemudian, aduh hidup tuh ya kayak gini terus, ada ujian lu, masalah. Itu orang nggak ngerti firman. Tapi kalau orang ngerti firman, maka dia mengerti dan dia bersyukur. Kenapa? Dia akan dibawa naik terus sama Tuhan. Ada amin saudara. Dia akan dibawa naik terus, dibawa naik levelnya sama Tuhan. Ini yang saya lihat. Peristiwa pasal 22 nggak bisa berdiri sendiri. Kalau sampai tiba-tiba tanpa peristiwa Lot melawan Abraham, Lot kemudian ditawan dan nggak ada cerita Abraham nolongin dia, itu tuh sebuah desakan, ngerti kan? Waktu dia dengar Lot ditawan, itu tuh dalam hatinya, saya percaya dalam hatinya ada bilang begini, syukur. Tapi nggak tahu tuh ada sesuatu yang mendorong hatinya, nggak bisa, jangan begitu, nggak boleh. Kamu nggak boleh gitu. Iya kan saudara? Bukankah kita seringkali seperti itu saudara? Kita tuh berperang dengan hati kita. Kita tuh berperang. Nggak tahu ya, saya berdiri depan malaikat mungkin ya, malaikat semua mungkin. Kalau sudah duduk pakai beliku, ya kita mah ada anak buang susah, pengennya nolong banget. Ya, buang kampus nyakiti ya beliku, ya pakai merupakannya sih. Kayaknya kita sama deh saudara, iya kan? Kita selalu diperhadapkan dengan dua pilihan. Selalu kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Selalu pilihan. Pilihan yang baik dan pilihan yang tidak baik. Pilihan yang sesuai firman dan pilihan yang tidak sesuai firman. Selalu di otak kita muncul. Dan kemudian pilihannya ada sama kita. Di sisi yang lain daging kita bilang begini, syukur. Waktu kita melihat ada orang ada saudara kita yang sudah nipu kita. Di sisi yang lain, Roh Kudus firman-Nya yang sudah melekat, yang sudah menjadi daging dalam hidup kita, dia mulai berfirman, dia mulai mengingatkan kita, nggak boleh. Betul sih? Seringkali kan kita diperhadapkan dengan keadaan yang seperti ini. Dua pilihan, suatu kita diukurin, kalau bisa tambah rusak, kalau bisa tambah hancur. Tapi nggak tahu tuh di sisi yang lain, kayaknya kita disuruh untuk berbuat sesuatu, kita disuruh untuk menolong, kita disuruh untuk bergerak. Paling tidak kita disuruh untuk melepaskan pengampunan. Paling tidak kita disuruh berdoa, siapa Tuhan, melasi Tuhan, kasihan. Jangan hukum orang itu, udah si Tuhan melas. Paling tidak kita nggak bisa tolong dia, tapi paling tidak kita berdoa siapa buat orang itu. Udah si Tuhan tolong, kasihan tuh. Nah, kita seperti Abraham tuh, yang nolongin Lot pada waktu Lot dalam keadaan menderita. Lewat doa kita sedang membebaskan mereka yang sudah menyakiti kita. Bisa bilang amin saudara? Ya. Kita nggak bisa kejar orang, kita nggak bisa tolong orang itu. Tapi lewat doa siapa kita, ya saudara, kita sedang melepaskan sesuatu kekuatan Allah. Untuk apa? Untuk bergerak menolong orang itu. Saudara. Iya kan saudara? Nah ini nih sebuah latihan demi latihan. Dan seringkali seperti yang Mika bilang, kita didesak untuk nggak masuk di peristiwa itu. Kita didesak sepertinya kita untuk bisa lebih memilih menolong mereka, memilih melakukan firman. Walaupun, aduh nggak enak, apa sih? Nggak nyaman buat kita, nggak nyaman. Waktu tiba-tiba kita disuruh melayani ini,
kita disuruh melayani itu, tapi akhirnya kayak terpaksa nggak terpaksa gitu. Karena memang Tuhan desak kita untuk kita ngelakuin itu. Abraham juga sebenarnya nggak tahu, aduh hitung-hitungan biaya besar. Ngirim 300 pasukan saudara orang-orang untuk kejar, itu kan mesti dibayar juga. Dan Abraham nggak ngambil apa-apa gitu dari jalan. Jadi yang saya mau bilang, jangan sepelekan, jangan anggap jangan anggap nggak ada arti peristiwa-peristiwa yang kita alami tiap-tiap hari itu sudah. Dari kita ngadepin orang yang nyebelin, dari kita ngadepin orang yang aduh macam-macam orangnya modelnya, itu ada sebuah persiapan. Itu masuk pada sebuah ujian yang besar yang membuat kita dibuat melambung sama Tuhan, dibuat naik tinggi sama Tuhan. Tolong kita ya saudara, supaya kita semakin mengerti gitu, sehingga dalam setiap peristiwa-peristiwa yang kita alami nggak bersungut-sungut terus respon. Kita ngadepin begini, aduh nyebelin kita, aduh murid kemungkinan terus omelan, terus keluhan, terus marah terus ya. Karena selalu nggak sesuai dengan keinginan kita, nggak sesuai dengan maunya kita. Hari ini nih sudah nggak sesuai. Kita selalu bilang, aduh belum bisa tenang ya murid, belum bisa tenang murid. Padahal itu adalah sebuah persiapan yang mempersiapkan kita masuk pada sebuah kemuliaan Tuhan yang Tuhan mau percayakan buat saya dan saudara. Bisa kita amin. Sampai akhirnya di pasal 22 ini kalau sudah baca, ya Tuhan berfirman, aku bersumpah. Ayat berapa itu saudara? Yuk baca sebentar saudara. Ayat 15 saudara. Sampai ayat yang ke-18. Ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Sama-sama kita baca saudara, ayat 15 sampai 18. 1, 2, 3. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, dan engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menjadi kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ada amin saudara. Amin. Firman Tuhan mengatakan begini, karena oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman. Google ya orang Yahudi. Google orang Yahudi. Pencipta semua obat-obatan banyaknya orang Yahudi. Wase ya buat bikin peta ya orang Yahudi. Semuanya orang. Ya, benar-benar kita diberkati dengan adanya Waze, dengan adanya Wase. Ya, kita nggak tahu jalannya dulu. Kalau kita ke Jakarta, kalau saya ke Jakarta, nanya orang sudah rumah saudara, ini kalau jalan Cilandak Berlian nomor ini bagaimana ya? Itu disasarin sudah. Emang sengaja disasarin beneran sudah. Apalagi kalau sampai kita nggak turun sudah. Kita nggak turun mobil, wah tambah dikerjain. Salah, padahal kita udah bener jalan. Salah putar lagi. Nanti jalan ketiga disasarin. Ada ini, nolong. Obat-obatan Baygon sudah ya, perusahaan Bayer bukan Baygon, Bayer memang Jerman tapi orang yang buat pertanian, apa itu buat nyemprot tanaman.
kita ya saudara. Saya cuma mau ingatkan, kalau saudara mengalami hal-hal apa yang kecil-kecil dalam hidup, udahlah jalani saja. Responi semuanya dengan hati yang benar. Ada amin. Responi semuanya dengan hati yang benar. Responi semuanya dengan kata-kata yang benar. Responi semuanya dengan cara berpikir yang benar. Responi semuanya dengan sikap hati yang benar. Itu sudah mempersiapkan saudara masuk pada sebuah keberkatan yang luar biasa. Walaupun sebetulnya lewat ujian yang lebih besar lagi. Karena gini, saya nggak akan berhasil ngadepin ujian pasal 22. Ujian pasal 22 ini bisa dalam ujian masalah yang besar. Kita nggak akan berhasil melewatinya kalau kita nggak terlatih dulu dengan ujian-ujian yang sebelumnya. Masuk pada bagian yang kedua. Bagian yang kedua juga saudara kita perhatikan ini sangat memberkati saudara. Ya. Bagian yang kedua, poin yang kedua bagi hari ini saudara. Ayat 16 saja saudara. Ayat 16 saja. Sama-sama kita baca 16. 1, 2, 3. Katanya, aku bersumpah dengan diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal padaku. Saudara, kalau dalam ayatnya yang lain, saudaraku, ya, ada dua kata sebetulnya. Ya, kalau di sini kita menemukan karena engkau telah berbuat demikian, ya, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ya. Saudara, ada dua kata sebetulnya. Ada takut akan Tuhan dan Tuhan menemukan dalam diri Abraham dalam pasal 22 lewat ujian itu. Tuhan menemukan dua hal yang ditemukan dan ini dua hal yang luar biasa. Ini dua hal yang jarang ditemukan sama Tuhan dalam kehidupan manusia apapun juga, termasuk orang percaya. Terlebih hari-hari ini. Apa itu? Yang pertama, takut akan Tuhan. Ini yang jarang ditemukan sama Tuhan. Yang kedua adalah apa? Saudaraku, kata engkau tidak segan-segan. Engkau tidak segan-segan. Kata tidak segan-segan yang saya temukan juga artinya begini, enggak banyak mikir. Ya. Enggak mikir macam-macam. Ngeri ya saudara. Enggak banyak mikir. Waktu Tuhan suruh enggak banyak mikir. Ya ini yang seringkali Tuhan suka ya saudara. Enggak banyak mikir. Karena jujur, kalau kita disuruh sesuatu, kita disuruh melakukan sesuatu, kadang-kadang kita terlalu banyak mikir. Ya kita nih saudara saya. Waktu saya disuruh sama Tuhan untuk pegang ini GSPDI jadi ketua umum, maaf kalau saya terlalu banyak mikir. Walaupun saya terus memutuskan ya sudah terserah Tuhan. Tetapi Abraham, kenapa Abraham begitu? Tuhan begitu senang, sayang sama Tuhan begitu Abraham tuh begitu berkenan di hatinya Tuhan. Gak banyak mikir. Kalau disuruh apa sama Tuhan gak banyak mikir. Tidak segan-segan. Waktu disuruh menyerahkan anaknya yang tunggal, aduh sudah. Kalau ngasih lembu 1000 sih. Tapi ini anak yang tunggal. Itu hidupnya Abraham. Itu harta kekayaan Abraham. Kalau kita disuruh melayani, kadang-kadang kita mikir. Apa saya pernah cerita, mama saya pernah cerita. Satu saat kalau nggak salah papa harus melayani pemberkatan nikah, memberkati
melayani pemberkatan nikah Om Peng Wah atau Om Sui Kim ya, Papa harus memberkati ya, saat itu. Tetapi berbenturan bersama dengan pelayanan. Dulu Papa ada di Majalengka, jadi masih ada pelayanan di Majalengka, di Kadipaten apa Majalengka? Kadipaten, masih ada pos pelayanan di Kadipaten. Jadi karena Papa harus pemberkatan ya, zaman itu kan kendaraan masih lama ya, ke Kadipaten bisa berapa jam saudara ya, pakai oplet apa pakai apa gitu, nggak ngerti juga saya. Tahun-tahun itu saudara, bayangin aja pemberkatan Om Sikim atau Om Pengwa, berarti kan kita belum pada lahir semua maksudnya. Saya kita ya, apalagi saya tidak ya. Jadi Papa waktu itu suruh mama saya. Mama cerita terminalnya masih di Gunung Sari, saudara. Terminal masih di Gunung Sari, pasar Gunung Sari itu terminal. Jadi mama bilang begini sama Papa, ya udah. Mama kan bilang begini, wajar dong saudara. Duitnya ongkosnya mana? Udah pergi aja. Nanti Tuhan sediain. Pergi aja, karena Papa nggak punya duit, ya, nggak ada ongkos. Jadi Papa bilang pergi aja. Mama nggak ngerti itu bagaimana dia berangkat. Mama berangkat ke terminal. Waktu Mama berdoa terus tentunya ya saudara, kan nggak lucu juga naik terus jalan ke ongkos kan, ya. Jalan masuk di daerah terminal Gunung Sari itu. Ya, tiba-tiba sudah ada ibu-ibu yang Tante Masi. Kenapa saya nggak dipanggil Om Masi ya? Papa saya dipanggil Om Masi ya. Tante Masi. Iya. Mau kemana Tante Masi? Mau ke Kadipaten. Omnya mana? Omnya nggak bisa berangkat. Itu luar biasa. Yang namanya kita hamba Tuhan panti kuasa tuh kayak gitu. Jadi saudara jangan bilang, duit mana, enggak gitu. Kita tuh hidup dari mujizat demi mujizat saudara. Kita tuh begitu. Kehidupan kami tuh pendeta panti kuasa tuh begitu. Nggak ada yang memfasilitas. Tiba-tiba begini, dia bilang, ini tante ada berkat. Waktu itu udah pengen ngasih, cuman dia lupa. Akhirnya ketemunya di terminal. Bisa-bisanya orang itu disuruh ke terminal sama Tuhan. Jadi mama saya pergi dengan adanya berkat dari si ibu-ibu itu dan cincin. Saudara, yang saya mau katakan, kalau Tuhan suruh kita, sebetulnya Tuhan sudah menyediakan segala yang menjadi kebutuhan saya dan saudara. Ada amin saudara. Yang Tuhan cuma cari tahu, yang cuma Tuhan mau temukan dalam hidup kita, ya itu tuh seperti Abraham, ya, tidak segan-segan, nggak banyak mikir. Untuk apapun juga. Ini yang membuat kita ini stuck. Ini yang membuat hidup kita ini nggak maju, tapi di titik tertentu, saudara, ngerem di situ. Kalau kita nggak berusaha lebih keras, kita akan ngerem di situ. Kalau kita usahanya biasa-biasa aja, kita akan ngerem di situ. Di titik itu, kita nggak akan maju-maju. Itu sudah hasil maksimal, paling maksimal yang kita sudah bisa raih dalam hidup. Tolong kita ya sudah. Tuhan lagi cari kehidupan. Ya. Kalau saya lihat hidup saya juga, saya masih terlalu banyak makan mikir, masih terlalu banyak pertimbangan, masih terlalu banyak bagaimana ini, bagaimana itu, nanti ini bagaimana, nanti begini, nanti begitu. Tolong kita harus sejarah. Karena saya melihat ini yang Tuhan temukan dalam hidupnya Abraham. Takut akan Tuhan, dan yang kedua tidak segan-segan. Waktu Tuhan bilang, nggak perlu Tuhan bilang 2 kali sama Abraham, itu loh yang hebat.
Ayat yang pertama Tuhan berfirman, udah. Ayat yang kedua langsung Abraham kemas-kemas besok paginya langsung berangkat. Enggak nanya lagi, enggak ngapa sih Tuhan atau apalah Tuhan, tawar-tawar. Kalau saya sama ya kita masih suka tawar-tawar. Kalau saya jadi Abraham, saya bilang begini, Tuhan, domba aja sih Tuhan, udah wis Tuhan, tuh semua domba-domba. Tuhan gak jawab, ya sudah Tuhan sama sapi-sapinya ambil semua. Tuhan gak jawab, ya udah nih Tuhan, domba, sapi. Kan Alkitab bilang Abraham punya banyak emas, sama emasnya sekalian Tuhan. Abraham bilang, Abraham gak banyak ngomong. Terlalu hebat sih firman ini, maksudnya terlalu. Tapi kita nggak akan pernah ngalamin sesuatu yang hebat kalau nggak ada perbuatan hebat yang kita lakukan dalam hidup ini. Kita nggak akan ngalamin hal-hal yang spektakuler kalau kita juga nggak pernah melakukan hal-hal yang spektakuler dalam hidup. Kita nggak akan ngalamin terobosan-terobosan yang luar biasa kalau tindakan-tindakan kita juga nggak pernah melakukan terobosan tindakan yang luar biasa. Tolong kita ya saudara, dalam firman ini boleh memberkati setiap kita, menguatkan kita mengerti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Mari kita menyembah.